Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kutipan dan catatan kaki. Yang nantinya kutipan dan catatan kaki ini akan kalian gunakan pada penulisan karya ilmiah atau tugas akhir nanti. Nah, yang pertama adalah definisi dari kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang, pengarang, atau ucapan seorang yang terkenal, baik dalam buku-buku maupun majalah. Jadi, semua yang kita ambil hasil buah pikir orang lain dan kita masukkan ke dalam tulisan kita, maka itu disebut dengan kutipan. Apapun yang kita ambil yang hasil buah pikir orang lain itu namanya kutipan. Apakah itu nanti dalam bentuk lisan ataukah dalam bentuk tulisan ya. Nah, fungsi kutipan ada beberapa, diantaranya yang pertama sebagai landasan teori. Teori yang kita pakai itu pasti bukan teori yang kita buat sendiri, otomatis itu masuk ke dalam si kutipan karena kita mengambil dari pendapat ahli. Kemudian penjelasan, kadang-kadang kita mendefinisi mengutip menurut si A bahasa adalah ini gitu ya. Jadi untuk mendefinisikan kita juga mengutip. Kemudian penguat pendapat yang dikemukakan. Kita sudah untuk mahasiswa di S2 ke bawah tidak boleh berpendapat sendiri ya. Jadi pendapat yang kita sampaikan harus kita ikuti dengan pendapat ahli untuk menguatkan dari pendapat kita tersebut. Nah, kutipan ada dua, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung, apa yang ditulis dalam buku itu kita pindahkan langsung ke tulisan kita, atau apa yang disebutkannya langsung kita pindahkan ke tulisan kita. Tapi kalau kutipan tidak langsung, kita parafrasekan. Kita ulang sendiri dengan bahasa kita sendiri tanpa merubah inti dari yang dibicarakan gitu ya. Jadi untuk lebih nyaman dan aman sebenarnya pakai kutipan langsung. Namun saat ini karena ada sistem plagiasi tidak disarankan kutipan langsung karena kalau kutipan langsung kita pakai nanti terlalu banyak plagiasinya. Jadi kutipan yang disarankan saat ini itu yang parafrase. Tapi hati-hati memparafrasekan atau mengungkapkan parafrase itu adalah mengungkapkan kembali menggunakan bahasa kita sendiri ya. Jadi hati-hati memparafrasekan takutnya berubah maksud. Jadi jangan sampai maksudnya berubah dari maksud si pembicara awal. Jadi kalian bisa mengutip langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini ada aturan dalam penulisan kutipan langsung. Dipisahkan dari teks, jarak baris kutipan 1 spasi, kutipan tidak diapit tanda petik, kutipan dimasukkan dalam 5-7 ketikan, dan yang paling penting adalah yang poin 5. Kutipan dibuat sumbernya. Jadi dalam mengutip, yang perlu kalian perhatikan adalah apapun yang kalian ambil dari manapun yang diambil harus sertakan sumbernya. Nantinya sumber itu akan dimasukkan ke dalam si daftar pustaka. Artinya kalian benar-benar mengutip, bukan mengaku-ngaku. Kalau kalian mengutip jangan lupa sumbernya. Dari mana diambil? Gitu. Nah, ini kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung ya nggak ada masalah ya. Hanya kita mengutip apa yang dibilang orang lain, kita parafrasekan, tapi tetap jangan lupa dibuat si sumbernya. Itu untuk kutipan. Jadi kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, apapun yang kalian pakai, inti dari kutipan itu adalah membuat sumbernya. Kutipan nanti akan berhubungan dengan daftar pustaka. Bagaimana cara membuat sumbernya? Biasanya nama pengarang, tahun, dan halaman. Nama pengarang itu untuk seperti penulisan daftar pustaka ya, nama pengarang, nama belakang pengarang. Nama belakang pengarang, tahun, (2) halaman. Jadi tahun buku, (2) halaman. Jadi tetap sertakan si sumber dari manapun kalian ambil.
Nah, lalu kita masuk ke catatan kaki. Ini sedikit aja ya. Kalau catatan kaki ini nggak mungkin udah mulai jarang ya, bukan berarti tidak ada. Jadi catatan kaki ini biasa kita pakai untuk menambahkan keterangan-keterangan. Nah, keterangan ini kita tambahkan, tapi kita tidak mau memperlebar pembahasan gitu. Jadi misalnya menurut James misalnya, lalu kita mau bilang kalau si James itu adalah peraih Nobel misalnya, maka kita buat catatan kaki. Menurut James, di atasnya kita buat angka 1, di bawah header footer, di footernya itu kita buat 1. Artinya kita mau menjelaskan si James tadi. Gitu. Itu catatan kaki. Tujuannya untuk menyusun pembuktian, menyatakan penghargaan, menyampaikan keterangan, merujuk bagian lain dari teks. Tapi kita tidak mau memperlebar teks itu. Jadi kita buat catatan kaki, catatan di luar dari tulisan kita tersebut. Nah, oke. Jadi hal yang perlu kalian ingat dalam membuat kutipan atau membuat catatan kaki adalah sumbernya. Itu yang wajib. Kenapa? Karena nanti kalau kalian tidak membuat sumbernya, nanti akan terindikasi plagiasi. Jadi saat ini sudah tidak boleh lagi plagiasi. Jadi boleh mengambil kutipan orang, boleh mengambil pendapat orang lain, buat pikiran orang lain, tapi tetap dibuat si sumbernya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau kalian membuat minimal 5 contoh kutipan. Baik itu kutipan langsung maupun tidak langsung. Jadi terserah ya mau 2 kutipan langsung, 2 kutipan tidak langsung. Jadi buat 5 contoh kutipan, boleh diketik, boleh ditulis tangan, kirim ke email dalam bentuk PDF. Oke, saya rasa sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.